Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara, Ustadz ya. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustadz ya. Insyaallah. Dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustadz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di YouTube, selamat datang. Diklik tombol share-nya, dibagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram yang kita punya ya. Klik tombol share-nya, dibagikan teman-teman semuanya ya. Iya nih. Biar semakin banyak yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini ya. Jangan tidur lagi, jangan rebahan ya. Pagi-pagi bergerak ya, bergerak salah satunya kita belajar ilmu-ilmu keislaman dan juga ilmu-ilmu kristologi. Ini penting ya, saya juga ingin belajar ya, ingin belajar dan terus belajar ya, karena tidak ada yang namanya selesai dalam belajar ya. Dan bagi teman-teman yang ada di IG, boleh teman-teman klik tombol share-nya, dibagi-bagikan ke grup WhatsApp dan teman-teman lain yang belajar. Siapin pulpennya, kertasnya ya, insya Allah kita akan belajar pagi ini dan alhamdulillah sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya nungguinnya di TikTok, nongolnya di IG. Iya. Kita pingin nyobain sekali-kali di IG gimana gitu. Oh, ya bilang atuh nggak ada yang kasih tahu. Oh gitu. Ini kameranya gimana nih? Kok kameranya mirror ini? Udah benar. Udah benar. Nggak mirror ini kameranya. Settingnya gimana nih? Ya nggak tahu caranya dah. Saya udah dapat, udah benar. Kodoni udah kelihatan dari sini. Bukan, maksudnya mirror ya? Mirror? Iya. Mirrornya nih gimana sih? Terbalik gitu. Gimana settingnya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau di saya udah normal nih. Koko sama saya berdua nih udah ada di layar. Iya. Cuman kok ini apa namanya? Mirror ya? Aha. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Siap Ustadz. Sehat Ustadz. Terima kasih waktunya kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita pagi ini pingin belajar ilmu kristologi. Seperti biasa, kita pingin belajar ini bukan untuk menghinakan agama, menyudutkan siapa-siapa, tapi kita pingin tahu kok, pingin tahu lebih dalam, baik secara sejarah, ya, maupun secara keimanan, asas dari dasar keimanannya, gitu ya. Judul pagi ini kita akan bahas tentang siapa sih yang menciptakan agama Kristen gitu ya. Sebenarnya sih dari judul aja udah siapa yang menciptakan, berarti kan agamanya agama ciptaan ya. Tapi nggak apa-apa, biar kita juga pingin tahu benar nggak sih itu agama ciptaan atau sebenarnya apa yang terjadi pada sejarah di zaman itu gitu ya, sehingga kemudian terjadi hari ini dan dianut oleh miliaran manusia lagi gitu ya, puluhan miliar manusia. Dan insya Allah kita akan belajar pagi ini. Kami siap belajar dengan Kodondi, teman-teman semuanya ya, siapkan klik tombol share-nya, ambil pulpen kertasnya, saya juga ikut belajar bersama pagi ini. Tafadhol kok. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak undangannya. Senang sekali bisa join collab lagi dengan Ustadzku yang ganteng ini. Masya Allah. Sekarang saya nggak mau pakai istilah kristologi aja Ustadz. Ya. Kenapa? Kalau kristologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani sekarang Ustadz ya. Oke. Tapi kita juga harus membekali diri kita juga dengan ilmu seluk-beluk Islam, Ustadz. Ya. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk Islam itu kan disebut Islamologi. Islamologi. Jadi saya sekarang gabungkan kristologi dengan Islamologi. Saya sebut sekarang dengan ilmu Krislamologi. Islamologi.
Setuju nggak Ustaz? Setuju nggak? Sebagai sebuah ilmu Setuju. boleh, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Kenapa? Karena kita ketika mempelajari Kristologi itu kan mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan kalangan mereka, ya kan? Kita juga tahu bahwa Islam dan Quran juga sering menerima syubhat-syubhat, Ustaz. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu tentang seluk-beluk Islam, kita tidak hanya nanti nggak bisa jawab syubhat-syubhat itu. Dan kalau kita tidak tahu Islamologi, tentu saja kita juga nanti akan mudah dimurtadkan. Ya. Jadi tujuannya itu. Jadi kalau kita tahu Islamologi dan Kristologi, ketika kita menjawab syubhat atau tudingan atau fitnahan terhadap Islam, selain kita bisa menjawab dengan perspektif Islam, kita juga bisa memberikan counter attack yang sama gitu, Ustaz. Counter attack-nya yang mematikan gitu maksudnya. Mematikan dalam arti mematikan argumen ya, Ustaz ya. Iya, iya. Jadi kita belajar Kristologi itu bukan untuk mencari musuh, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membentengi iman dan akidah kita supaya tidak mudah dimurtadkan. Kalau Ustadz judulnya siapa yang menciptakan agama Kristen? Jawabannya gampang, nggak sampai 1 menit Ustadz. Paulus Ustadz. Oh iya. Iya. Sudah selesai kalau ditanya begitu aja ya. Tetapi kalau kita menceritakan sejarah, sebenarnya Kristen itu boleh dikatakan adalah agama pecahan dari agama Yahudi Ustadz. Yahudi sendiri itu kan memang kita tahu mereka setelah mempunyai kerajaan sendiri Ustaz ya, yang timbul kira-kira yang pertama kali dipimpin oleh Raja Daud atau kita kenal sebagai Nabi Daud alaihissalam, itu kira-kira di abad 10 Ustaz ya, di abad 10, di abad 10 lah, akhir abad 11 sampai awal abad 10 atau pertengahan. Kemudian setelah Raja Daud meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Salomo atau kita kenal sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai akhirnya Raja Salomo ini meninggal tahun 930 sebelum Masehi Ustaz. Ya. Ketika Raja Salomo ini meninggal, Israel kerajaannya terpecah menjadi 2. Yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Kira-kira tahun 722 sebelum Masehi, yang Israel Utara ini dicaplok oleh bangsa tetangganya itu bangsa Assyria. Kemudian kira-kira di awal abad ke-6 sebelum Masehi, tahun 590-an, Babilonia masuk menguasai Israel Utara dan Israel Selatan mengalahkan Assyria. Ketika bangsa Israel dikuasai oleh Babilonia, bangsa Israel itu dibuang ke Babel, Ustaz, ya, atau ke bangsa Babilonia. Bukan Bangka Belitung ya. Bukan. Nah, waktu itu yang kita tahu kan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam ini kan sudah membangun Haikal Sulaiman ya, Ustaz ya. Haikal Sulaiman, ya. Nah, Haikal Sulaiman ini ketika tahun 596, setahun setelah dikuasai oleh Babilonia, Haikal Sulaimannya dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II. Setelah itu baru sampai kira-kira 539 lah, ya hampir di akhir abad ke-6, Babilonia diserang oleh Persia. Yang menyerang itu raja namanya Cyrus Agung. Kemudian ketika diserang oleh Persia, Babilonia kalah, orang-orang Israel yang sedang dibuang di Babilonia itu dikembalikan ke Palestina. Ketika dikembalikan ke Palestina, kira-kira tahun 516 kalau salah ya, kira-kira 616 sebelum Masehi, bangsa Israel diperbolehkan untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang kedua. Nah, semenjak itu baru bangsa Israel hidup pada zaman Bait Suci yang kedua. Kemudian masuklah bangsa Yunani dengan Raja Alexander Agung menguasai semua daerah Mediterania termasuk Palestina. Itu masuk kira-kira tahun 322 sebelum Masehi. 332 sebelum Masehi sampai tahun 63 diganti oleh bangsa Romawi. Jadi maksud saya gini Ustadz, selama pendudukan bangsa Yunani dulu
itu bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu kan hidup di bawah budaya Helenistik, Ustaz. Helenistik, ya. Yunani itu kan membawa budaya Helenistik. Helenistik itu kan yang ada dewa Zeus, punya anak dari dewi lain, ada dewa Hermes, dewi Helen, punya anak dari manusia Hercules, Perseus dan sebagainya. Jadi ratusan tahun bangsa Israel, baik yang hidup di Palestina atau di Mesir, hidup pada zaman budaya Helenisme. Nah, jadi akhirnya ada bangsa orang-orang Yahudi yang juga dia bisa menjadi filsuf yang mengikuti filosofinya Yunani, Ustaz. Nah, ketika mereka sudah mengikuti filosofinya Yunani, otomatis pola pikirnya sudah berbeda dengan yang disebut dengan kepercayaan orang Yahudi gitu. Ya, orang Yahudi ketika tahun-tahun 330-an itu kan sudah punya kitab sendiri yang namanya Tanakh, ya Ustaz ya. Barulah nanti karena mereka hidup di bawah penjajahan Yunani, mereka sudah banyak yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi, sehingga mereka butuh kitab yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kitab itu namanya Septuaginta. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang tidak bisa bahasa Ibrani, baca kitab mereka dalam bahasa Yunani, kitabnya adalah kitab Septuaginta. Nah, terus kemudian ada, kalau kita tahu ada tokoh namanya Plato, ya Ustaz ya? Iya, Plato. Nah, Plato ini kan sebenarnya juga, iya, Plato ini kan menimbulkan sebuah paham yaitu Platonisme. Nah, nanti Platonisme ini diikuti oleh orang yang bernama Philo. Philo ini sebenarnya hidupnya sejaman dengan Yesus nih Ustaz nih. Filosofis, iya, filosof. Nah, dari Philo inilah dia membaca kitabnya orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi dia campur dengan filosofi Yunani. Filosofi, Ya. filo. Ketika di kitabnya Septuaginta ini ada sebutan-sebutan, misalnya contoh kayak Adonai, yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani Kurios, ini akhirnya dibawa ke dalam atau diadopsi oleh orang-orang yang menulis Perjanjian Baru dengan pola pikir Helenisme, Ustaz. Nah, ya, dengan pola pikir Helenisme, sehingga akhirnya ada istilah dari orang-orang Yahudi, ada orang atau bangsa yang disebut sebagai anak Tuhan gitu, Ustaz. Ya, atau mereka istilahnya dalam kitab mereka anak Allah gitulah. Nah, anak Allah ini sebenarnya kalau di Yahudi itu sebutan untuk orang soleh atau bangsa pilihan gitu, Ustaz. Ini dibawa ke dalam budayanya Helenisme. Anak Allah ini disamakan dengan anak-anak dewa Zeus gitu. Jadi contoh misalnya kayak Hercules. Berarti budaya Yunani mewarnai ya. Menginfiltrasi lah gitu Ustaz ya. Infiltrasi. Nah, orang-orang Yahudi yang terpengaruh dengan budaya Helenisme, inilah yang akhirnya menimbulkan agama Kristen, Ustaz. Ya. Salah satunya boleh dikatakan itu sebenarnya berawal dari pola pemikiran orang yang bernama Paulus. Nah, Paulus ini bisa dikatakan menciptakan agama Kristen itu untuk orang-orang yang di luar Yahudi. Ya, tapi juga ada orang-orang Yahudi yang sudah terpengaruh dengan budaya Helenisme ikut agama Kristen ini gitu. Jadi kira-kira di tahun 70 Masehi ketika ada pemberontakan dari waktu itu sedang zaman Raya Romawi ya. Romawi membasmi pemberontakan itu sampai akhirnya Haikal Sulaiman yang kedua dihancurkan Ustaz tahun 70 Masehi. Ketika Haikal Sulaiman dihancurkan, orang-orang Yahudi yang masih berpegang dengan kitab mereka, kitab Tanakh, itu mereka pindah dari Yerusalem ke kota Yafne, Ustaz. Nah, ketika pindah ke kota Yafne, orang-orang ini bisa disebut sebagai kelompok Yahudi yang rabinik gitu, Ustaz ya. Rabinik itu artinya mereka masih mengikuti guru-guru mereka, rabi-rabi yang berdasarkan kitab mereka yaitu Tanakh yang masih dalam bahasa Ibrani. Nah, kitab yang Septuaginta tadi itu, Ustaz, kitab Septuaginta itu tadi selama masa abad pertama, abad kedua itu banyak dikutip oleh penulis-penulis Perjanjian Baru. Ketika dikutip itu terjemahannya juga masih banyak yang berbeda.
akhirnya diresensi terjemahannya oleh orang-orang Kristen yang sudah ada di abad kedua, abad ketiga, dan abad keempat. Yang meresensi Bapak Gereja namanya Origen, yang kedua namanya Lucian, yang ketiga namanya Hesisius. Resensi yang ketiga inilah yang dipakai oleh kalangan Kristen, sehingga menjadi Bible pertama kali dalam bahasa Latin yang bernama Bible Vulgata. Yang menulis Vulgata, Bapak Gereja namanya Santo Jerome. Nah, Santo Jerome ini yang akhirnya menjadi bagian daripada kitabnya orang Kristen gitu, Ustaz. Nah, ya. Jadi kalau kembali lagi ke topik, yang menciptakan agama Kristen siapa? Yang menciptakan agama Kristen sebenarnya juga orang Yahudi yang bernama Paulus. Paulus yang tinggal di kota Antioquia bersama dengan Barnabas, setelah mereka tinggal di kota Antioquia selama setahun, barulah mereka pertama kali disebut Kristen. Gitu, Ustaz. Ya. Jadi pertama kali disebut Kristen. Jadi yang pertama kali disebut Kristen itu Paulus, bukan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam gitu, Ustaz. Bukan juga pengikut-pengikut Nabi Isa atau Hawariun itu tidak disebut Kristen pada saat itu. Awalnya sebutan Kristen untuk Paulus dan pengikutnya itu sebenarnya sebutan untuk ejekan gitu, Ustaz. Ejekan. Ejekannya maksudnya apa? Mereka dianggap orang-orang yang mengikuti Kristus. Kristus ini adalah yang dimaksud dengan Yesus. Karena Yesus oleh orang Kristen diklaim sebagai Mesias atau Almasih, makanya dia disebutnya Yesus Kristus, gitu ya. Nah, kenapa disebut Kristus? Karena mereka menganggap Yesus adalah Almasih atau Mesias yang dijanjikan oleh kitab Septuaginta itu, Ustaz. Jadi di dalam kitab mereka, baik itu yang Ibrani maupun yang Septuaginta, itu memang ada satu tokoh yang dianggap belum datang waktu itu. Oh, ada ya? Sama ada Kristen tentang itu ya? ada. Jadi kalau kita mengenal ada sosok Imam Mahdi gitu saja. Iya. Di kitabnya orang Yahudi, mereka punya sosok yang disebut dengan Mesias. Mesias itu bukan namanya, Mesias itu jabatannya, yang belum datang. Tetapi sama Kristen dibilang sudah datang. Siapa? Yesus gitu. Yesus. Nah, orang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Kalau orang Kristen kan bilang Yesus itu Tuhan yang jadi manusia sekaligus Mesias gitu kan. Orang Yahudi bilang bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi ini benar-benar murni manusia, hasil persetubuhan badan. Dia berasal dari keturunan Raja Daud melalui anaknya Salomo gitu. Nah, sedangkan Yesus di Kristen, tradisinya sebenarnya dia lahir dari perawan suci yang mana sama dengan yang kita paham di Islam. Kristen dan Islam sama-sama mengakui bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini lahir dari perawan suci Maria atau Maryam. Nah, karena lahir dari perawan suci, Yahudi tidak percaya ada kelahiran dari perawan suci. Ya, tidak ada ceritanya gitu kelahiran dari perawan suci. Sedangkan kalau di Kristen, Maria ibunya Yesus punya suami namanya Yusuf. Nah, Yusuf inilah yang dianggap dia keturunan Daud melalui Salomo, Ustaz. Jadi bukan anak kandung ini, anak tiri gitu ya. Kalau anak tiri, menurut orang Yahudi, maaf bro, nggak bisa diterima bro. Nggak bisa terima. Iya, nggak bisa masuk dalam suku gitu. Jadi Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, karena menurut orang Kristen dia dianggap Tuhan yang jadi manusia, dan juga dia bukan keturunan Daud melalui Salomo secara langsung. Itu saja. Menurut orang Yahudi, Mesias yang akan datang ini juga dianggapnya adalah nanti dia akan datang ketika di seluruh dunia sudah tidak ada perang. Yesus waktu lahir sampai sekarang kan masih ada perang. Jadi tidak memenuhi syarat. Yang berikutnya lagi, menurut orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu konsepnya datang cuma sekali, sudah, sampai dia mati. Bukannya datang, menyelesaikan misi, pergi, datang lagi, PP gitu, bukan begitu, Ustaz. Jadi sekali aja ya, udah selesai. Sekali aja. Minum dulu, Ustaz ya, sebentar ya. Ya. Oke, begitu ya. Nah, jadi Yahudi menolak Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai Mesias. Kristen klaim bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan oleh kitabnya Yahudi.
Islam kita juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah Al-Masih atau Mesias, tetapi konsepnya bukan sebagai raja gitu saja, tetapi sebagai nabi yang perkasa yang mendapatkan kekuatan atau mendapatkan mukjizat dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap gitu. Ini perbedaannya. Nah, Kristen ketika mereka timbul itu bisa dikatakan itu adalah perpecahannya Yahudi dan Kristen ya. Jadi pecah nih. Yang satu menjadi Yahudi rabbinik, yang satu menjadi Yahudi mesianik gitu, Ustaz. Disebutnya mesianik. Nah, mesianik itu maksudnya apa? Karena menganggap Yesus sebagai Mesias gitu. Ya. Kira-kira tahun 70 itu baru kelihatan kentara pecahnya. Tapi sebenarnya sebelum itu kira-kira tahun 40 Masehi, Paulus dan Barnabas sudah disebut sebagai orang-orang Kristen pertama kali. Nah, barulah kenapa Kristen kok bisa menjadi pemenangnya gitu. Setelah pecah, kenapa Kristen yang malah berkembang gitu. Ya kan? Bahkan tadi Ustadz bilang malah sekarang menjadi dianut oleh puluhan miliar. Enggak sampai puluhan miliar, Ustadz. Baru 2,5 miliar, Ustadz. Belum di atas 3 miliar, belum. Tapi kita harus tahu bagaimana ceritanya Kristen bisa menjadi agama yang sekarang paling besar di seluruh dunia kalau semua denominasi digabungkan, Ustadz ya. Kalau semua digabungkan memang Kristen sekarang paling besar. Islam nomor 2. Tetapi kalau dipecah-pecah, Protestan sendiri, Katolik sendiri, Anglikan sendiri, Ortodoks sendiri, Islam sudah paling besar tahun 2000, Ustaz. Kalau dipecah-pecah itu Islam nomor 1, ya. Betul. Nah, pada waktu itu Kristen juga merupakan gerakan sebenarnya yang banyak kelompok Ustaz ya. Banyak kelompok artinya ini beda akidah dan juga berevolusi. Maksud saya gini, Kristen itu ketika pertama kali timbul kelompok-kelompoknya, itu timbul yang namanya kelompok Doketisme, Ustaz. Doketisme ini kelompok Kristen yang menganggap bahwa Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi. Ya. Kalah sama kelompok Kristen namanya Separatisme. Separatisme ini memisahkan gitu saja. Jadi Separatisme ini bilang bahwa Yesus itu sebelum dibaptis, dia bukan Tuhan. Dia menjadi Tuhan itu setelah dibaptis, dan ketika dia disalib, yang diangkat itu Kristusnya, bukan Yesusnya. Jadi dipisahkan antara Yesus dan Kristus. Kemudian setelah itu kalah lagi sama kelompok Kristen namanya Kristen modalisme. Mod gitu ya. Mod itu artinya peran gitu, Ustaz. Jadi mereka bilang bahwa Bapa itu sebenarnya adalah Yesus. Yesus itu Bapa, belum kenal Trinitas gitu, Ustaz ya. Nah, nanti modalisme pecah menjadi modalisme monarkianisme, ada modalisme sabelianisme gitulah. Itu kelompok cukup lama sampai akhirnya dikalahkan oleh kelompok Kristen yang sekarang banyak di dunia, yaitu Kristen yang Trinitarian. Trinitarian ini yang percaya dengan Trinitas, yang beli gorengan 3 tapi bayarnya 1 gitu, Ustaz. Darmaji ya, dahar 5 mayar hiji. Ya, jadi kelompok Trinitarian ini yang menganggap Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Gitu. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Kalau pusing minum bodrek, Ustaz. Iya, bingung. Akhirnya kelompok Kristen Trinitarian inilah yang digandeng oleh kaisar, namanya Kaisar Konstantin dari Romawi, Ustaz. Konstantin. Nah, kenapa digandeng oleh Kaisar Konstantin? Karena ketika itu Kaisar Konstantin katanya mendapatkan penglihatan, ya, ketika dia memimpin perang, dia mengaku melihat gambar di awan, gambar salib, katanya gitu. Dan setelah itu dia menang perang gitu katanya. Jadi akhirnya dia menggandeng kalangan Kristen. Juga ada ceritanya Kaisar Konstantin masuk Kristen. Kemudian karena Kaisar Konstantin melihat Kristennya ini tidak kompak, belum sama akidahnya, barulah sama Kaisar Konstantin dibuatkan muktamar, Ustaz. Nah,
Muktamar ini namanya Konsili Nisea yang pertama. Ini saya ya. Tahun 325, akhirnya dua kelompok Kristen yang berbeda akidah ini, mereka berdebat sampai akhirnya voting, Ustaz, pakai pengambilan suara. Karena yang kelompok lawan Trinitarian atau kelompok Arianisme ini kalah jumlah, akhirnya yang menang suara yang Trinitarian. Jadi Yesusnya dianggap sebagai punya hakikat yang sama dengan Bapa, atau dengan kata lain, Yesus dianggap dipercaya sebagai Tuhan gitu. Nah, ya. Tapi belum jadi Trinitas, Ustaz, baru Duinitas karena baru dua. Baru Yesus dan Bapa. Barulah kira-kira dari 325 sampai kira-kira 381 Masehi dibuatlah lagi konsili di Konstantinopel. Pada waktu itu ditetapkan bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Baru ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kudus, tiga dalam Nah, satu. 381 inilah baru pertama kali ditetapkan konsep Trinitasnya gitu, Ustaz ya. Nah, kemudian nanti lanjut lagi lah, ada konsili Efesus 431 Masehi menetapkan Maria sebagai Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi gitu. Jadi Tuhan mau ke bumi perlu ada yang nganter gitu, Ustaz. Nganter ya. Bikin lagi konsili di Kalsedon tahun 451 menetapkan Yesus punya duinatur atau sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin lagi konsili di Konstantinopel kedua tahun berapa ya? 587 kalau nggak salah ya. Menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus ini tanpa meninggalkan Yesus. Bikin lagi konsili Konstantinopel 3 tahun 681. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak. Bikin lagi konsili di Nisea yang kedua tahun 787. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Sampai 7 konsili, Ustaz. 7 kali konsili. Ya. Dari 325 sampai 787. Jadi 400 tahun lebih untuk menentukan akidahnya orang Kristen yang Trinitarian. Nah, 400 tahun lebih loh untuk membentuk teologi, Ustaz. Bagaimana? Luar biasa ya. Ya. Nah, konsili Nisea itu dia per tiap tahun atau berapa tahun sekali biasanya konsili Nisea? Berapa tahun sekali gitu, Ustaz? Nggak mesti. Itu dari 325 ke 381 kan udah berapa? 50 tambah 6. Berarti 56 tahun baru ada konsili Konstantinopel. Baru 431 berarti kira-kira udah hampir 50 tahun lagi. 20 tahun lagi. Nggak mesti gitu, Ustaz. Nggak mesti setahun sekali. Ya. Yang mereka jadikan alasan untuk membuat konsili itu kalau ada pandangan yang berbeda tentang teologi mereka. Nah, kita kembali lagi nih, Ustaz, ke pendirinya Kristen ini, yaitu siapa? Yaitu Paulus, ya kan? Paulus ini sebenarnya juga orang Yahudi. Dia ayahnya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus Yunani, Ustaz. Nah, ya. Dia pernah belajar dari Rabi Gamaliel. Rabi Gamaliel itu pemimpin rabi pada zaman itu yang paling ngetop lah gitu ya. Tapi Paulus ini juga pernah menjadi warga negara Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar pengikutnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ini menurut kitab mereka ya, Ustaz ya. Nah, Paulus dulu pernah mengejar-ngejar pengikut Yesus untuk dipersekusi, untuk ditangkap, dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Kemudian pada satu ketika Paulus sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik. Paulus mengaku dia melihat cahaya, mendengar suara. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku, gitu katanya. Menurut Paulus itu suara Yesus gitu. Ya, menurut Paulus. Kemudian Paulus waktu itu matanya buta, dibawa sama pengikutnya ke Damsyik, disembuhkan oleh salah seorang bernama Ananias. Setelah sembuh, Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasul kalau dalam Kristen artinya pengikut Yesus, Ustadz ya. Bukan nabi yang menerima risalah. Rasul. Ya. Bukan rasul. Jadi setelah Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul, dia menjadi pemberita tentang Yesus gitu. Bukan
bukan apa ya, bukan orang yang pernah ketemu Yesus empat mata gitu, bukan Ustaz. Dia tidak pernah, walaupun umurnya beda tahun dengan Yesus, tapi Paulus tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu Ustaz. Nggak pernah ketemu ya? Nggak sejaman? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ngopi bareng lah gitu. Nggak pernah ngopi bareng. Tapi akhirnya setelah dia mengaku bertobat, dia menjadi pemberita tentang Yesus. Nah, yang diberitakan oleh Paulus tentang Yesus, ini khusus kepada orang-orang di luar Yahudi. Nah, dengan ajaran apa? Kalau Yesus yang sudah mati sebagai manusia itu, katanya dia, itu bahwa Yesus sudah membatalkan hukum Taurat gitu, Ustaz. Ya, sedangkan Yesus sendiri, ketika Yesus masih diceritakan masih di bumi, dia bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti kalau begitu, Yesus tidak membatalkan Taurat, tapi Paulus mengatakan Yesus yang sudah disalib itu membatalkan Taurat gitu. Tapi Paulus yang mengatakan ini, dia itu menunjukkan kepada jamaah non-Yahudi gitu. Ya. Jadi buat Paulus, kalian orang non-Yahudi yang biasa makan babi, yang tidak bersunat, itu tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada sunat, ada puasa, ada nggak boleh makan babi, ada sholat dan sebagainya. Tetapi untuk orang non-Yahudi, kalian hanya perlu hidup di bawah hukum kasih karunia Kristus, gitu katanya. Ini ajaran Paulus, gitu ya. Berarti kalau begitu, ajarannya Paulus dan ajarannya Yesus ketika dibandingkan, ini berarti nggak sama, Ustadz. Yesus bilang, aku diutus hanya untuk bangsa menggenapi dan diutus hanya untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Romawi, bukan untuk bangsa Melayu, bukan untuk bangsa Cina gitu, Ustaz. Nah, sedangkan Paulus bilang? Sedangkan Paulus bilang, aku mengangkat diriku sendiri menjadi rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi beda banget ya secara fundamen ya. Beda. Jadi kalau kita tanya orang Kristen yang tahu sejarahnya agama sendiri, mereka harusnya mengaku bahwa mereka tuh pengikut Paulus, penyembah Yesus. Gitu, Ustaz, ya. Bukan pengikut Yesus, gitu. Karena Yesus mengaku hanya diutus untuk bangsa Israel. Bangsa Israel, betul. Sama seperti di Quran. Di Quran Nabi Isa alaihissalam juga mengaku hanya diutus untuk Bani Israel. Gitu, Ustaz, ya. Dan kalau Yesus sendiri yang di dalam Bible-nya orang Kristen, dia mengakunya sebagai nabi, Ustaz, nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Ya, ketika Yesus diceritakan ditolak di kotanya sendiri yaitu di Nazaret, Yesus bilang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Berarti kan itu Yesus ngaku nabi. Nabi. Ya kan? Iya. Orang banyak. Nah, orang banyak yang hidup bersama Yesus, di Bible mereka diceritakan, ketika melihat Yesus, mereka bilangnya apa? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, jadi Yesus yang ngaku Nabi, orang yang hidup bersama Yesus juga nyebutnya Yesus, inilah Nabi Yesus. Sekarang, orang-orang Kristen yang pengikut Paulus, menyebut Yesus apa? Inilah Tuhan Yesus. Lah kan beda nih berarti nih. Di Bible orang banyak menyebut inilah Nabi Yesus. Sekarang gereja dan orang Kristen menyebut Yesus inilah Tuhan Yesus. Udah beda nih Ustaz nih ya. Loh, Paulus ini bukan muridnya Yesus ya? Bukan. Tidak pernah ngopi bareng Ustaz. Enggak, tidak pernah ngopi bareng tapi kok bisa membuat persepsi baru tentang tentang Yesus gitu. Itu gimana dia bisa? Apa yang membuat dia valid gitu? Nah, jadi ketika dia tuh menulis surat Ustaz, dia menulis surat, banyak menulis surat ke orang-orang di beberapa kota, di banyak kota, di Roma, di Galatia, di Kolose, di Korintus, di Tesalonika, di Filipi, di Filemon dan sebagainya. Dia menulis surat itu dengan ide dan pemikiran dia sendiri bahwa menurut dia hukum Taurat itu tidak bisa diikuti lagi gitu.
Hukum Taurat itu sudah dibilang sampah, Ustaz, oleh Paulus. Oleh Paulus dibilang sampah loh ya. Jadi buat dia, orang tidak bisa hidup di bawah hukum Taurat, orang hanya bisa hidup karena sudah punya dosa waris yang diwarisi dari Hawa, istrinya Adam. Makanya manusia sudah berdosa sehingga umat manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena upah dosa itu maut gitu, Ustaz. Ya. Jadi karena Karena manusia sudah berdosa, makanya Tuhan perlu turun menjadi manusia, mengambil rupa jadi manusia, untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Gitu. Ini pemikiran Paulus nih Ustaz nih. Ini pemikiran Paulus nih. Ya, surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 Masehi. Ya. Berarti kira-kira kalau Yesus dianggap disalib tahun 30 Masehi, berarti kira-kira paling cepat baru 18 sampai 20 tahun baru ada tulisan Paulus. Setelah itu iya. Ditulis kira-kira tahun sampai 65 Masehi. Baru kira-kira 65 sampai 70 pertama kali ditulis kitab mereka yang disebut dengan Markus. Markus ya Ustaz ya, Markus. Jadi di dalam kitab mereka tuh ada 4 yang namanya 4 gospel. Orang Kristen menyebut ini sebagai Injil. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 surat ini yang menceritakan tentang kehidupan Yesus dari mulai lahir sampai dia disalib, sampai dia bangkit, sampai dia diangkat gitu. Cuman 4 surat ini aja. Tetapi 4 surat ini ditulis setelah surat-surat Paulus. Jadi yang ditulis adalah Paulus dulu, baru 4 gospel. Paulus ketika menulis surat-suratnya tidak pernah menceritakan bagaimana Yesus lahir. Paulus ketika menceritakan tentang Yesus tidak pernah menceritakan bagaimana Yesus disalib. Paulus juga tidak pernah menceritakan Yesus bagaimana membuat mujizat-mujizat. Paulus tidak pernah menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Jadi ada kemungkinan besar penulis 4 surat yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini juga terpengaruh oleh tulisan-tulisan Paulus. Ya. Sedangkan yang 4 surat ini ternyata yang ditulis pertama kali itu yang Markus. Yang Markus ini ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum tahun 70 Masehi, sebelum bayi suci orang Israel yang kedua dihancurkan. Yang Markus. 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Berarti kira-kira tahun 75 sampai tahun 80 Masehi. Yang Yohanes baru ditulis kira-kira tahun 90 sampai 95 Masehi. 20 tahunan lagi. 20. Berarti kalau yang terakhir 95 dikurangin 30, 65 tahun dari zaman Yesus. Ternyata dari 4 surat ini yang Markus ini menyadur novelnya tulisan penulis bernama Homer. Homer menulis tentang Raja Odyssey yang berasal dari kerajaan Iliad, yang mengalahkan kota Trojan, kemudian kembali ke kerajaan Iliad dalam waktu 10 tahun. Cerita itu disadur oleh penulis Markus tadi ini, Ustaz. Mengambil ceritanya tapi mengganti nama orang dan nama tempatnya. Ya. Yang Yohanes menyadur novel karangan Euripides yang bercerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi Markus dan Yohanes menyadur novel, yang Matius dan Lukas menyadur Markus. 4 surat ini yang saduran novel dan saling sadur menyadur menjadi kitab sucinya orang Kristen sekarang. Allahu Akbar. Berarti 4 tokoh tadi ini, 4 surat ini tadi, itu semuanya adalah saduran. Saduran. Tapi sadurannya tidak 100% ya Ustaz ya. Menyadur, bagian-bagiannya ada saduran. Bagian-bagian cerita-ceritanya ada saduran, tapi tidak semuanya 100%. Dari keempat surat ini, masih ada Ustaz, masih ada yang sejalan dengan Quran. Kok saya ingin tanya nih, tertarik nih. Kalau dikatakan tadi Yesus itu, saya diutus untuk Bani Israel saja, berarti kalau saat itu sumbernya dari mana yang pertama? Yang kedua, kalau begitu, kasihan orang Eropa,
kasihan orang Jerman, kasihan orang Indonesia yang hari ini meyakini Yesus sebagai Tuhan. anak Tuhan atau Tuhan. Kenapa? Karena Iya. hanya bukan untuk mereka sebenarnya. Jadi ini kayak cinta bertepuk sebelah tangan ini kok. Iya, begini Ustadz, keempat kitab ini, tadi kan saya bilang ada saduran dari novel. Yang kedua, ini juga berasal dari tradisi atau sumber yang bernama Q, Ustadz. Q, huruf Q. Huruf Q itu berasal dari kata quell dalam bahasa Jerman yang artinya kabar, ya, atau kabar berita yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Tradisi gitu loh, Ustadz. Jadi ada tradisi. Jadi kalau ketika ada kalimat contoh, aku diutus hanya untuk bangsa Israel, itu bisa jadi berasal dari Q ini, Ustadz. Atau ketika ada contoh, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa dan Yesus yang kau utus, itu juga bisa berasal dari sini. Nanti ada lagi yang inilah Nabi Yesus dari Nazaret, bisa jadi berasal dari Q juga gitu, Ustaz. Jadi artinya sumber 4 ini memang tidak hanya dari saduran novel untuk cerita-ceritanya, tetapi juga bisa berasal dari tradisi bangsa yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Makanya bisa jadi masih ada pesan-pesan yang berasal dari Tuhan untuk Nabi Isa alaihissalam yang ada yang masuk ke sini gitu, Ustaz. Pesan-pesannya. Contoh misalnya gini, Ustaz. Kalau kita baca Quran surat Maryam misalnya. Quran surat Maryam ayat ke-33 ya kalau nggak salah ya. 33 ya. Yang mengatakan bahwa 33 bukan 33. 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Ya kan? Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, gitu kan? Maka sembah Ini di dia. Yohanes ada, Ustaz, di Yohanes 20:17 diceritakan Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, katakan kepada saudara-saudaramu, aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Masih ada kemiripan gitu, Ustaz. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan dia. Ya? Bukan dia Tuhannya. Oke. Kemudian ketika di Matius, kita tadi membaca bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, artinya dia mengaku sebagai nabi. Itu sebenarnya masih sama dengan Quran surat Maryam ayat ke-30. Qala ini Abdullah gitulah ya, Nabi Isa alaihissalam diceritakan berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hanya seorang hamba Allah gitu. Masih ada kesamaannya gitu, Ustaz. Cuman di 4 gospel inilah yang diceritakan yang disalib Yesus gitu. Itu yang berbeda, dengan Quran. Itu dibantah oleh Quran. Di Quran kita sudah mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib gitu. Ini perbedaannya. Namun masih ada kesamaan ajaran tauhidnya, Ustaz, sama ajaran keselamatannya bagaimana? Karena Yesus juga di Matius 18 ayat 3 diceritakan mengatakan kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Kata Yesus. Masih sama, kita juga membaca di Quran juga ada kalimat Allah Maha mengampuni orang yang bertaubat, gitu kan, Ustaz? Nah, tetapi Yesus sendiri juga masih mengajarkan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita masih membaca Qul huwallahu ahad gitu. Jadi masih ada ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang serupa dengan Quran. Tetapi ketika dibandingkan dengan Paulus, nah ini berbeda. Kalau Yesus ngomongnya, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Paulus bilang apa? Jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu selamat. Kata Paulus. Kan beda, Ustaz. Jadi kalau begitu, Kristen itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ajaran Paulus. Karena Kristen yang sekarang mengimani bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa mereka. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah bilang, aku nanti akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat gitu. Buat orang-orang non-Yahudi gitu nggak ada. Tetapi dari 4 gospel ini, Ustaz, selain masih ada sisa-sisa kebenaran,
ini juga ada ayat-ayat tambahan, ayat-ayat sisipan. Nah, ayat-ayat sisipan ini yang berbahaya. Ayat-ayat sisipan ini yang mengatakan bahwa sebelum Yesus diangkat, Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayat sisipan. Kalau benar-benar itu perkataan Yesus, kan bertabrakan dengan ayat yang mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Gitu. Sedangkan di 4 kitab ini juga, Yesus juga diceritakan melarang murid-muridnya keluar daripada Israel sampai ke Samaria itu nggak boleh. Hanya boleh untuk bangsa Israel. Tetapi kok bisa tiba-tiba ada ayat, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ternyata itu adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Wah. Ada lagi contoh misalnya gini, Ustaz. Dikatakan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu gitu. Iya. Sedangkan bangsa Israel pada abad pertama sampai abad 6 Masehi pun masih di bawah penjajahan Romawi. Kira-kira bisa jadi itu ayat sisipan. Kenapa? Karena orang Yahudi kan sering memberontak, Ustaz. Di abad kedua memberontak. Di abad di abad kedua sebelum Masehi, di abad pertama setelah Masehi itu pun bangsa Yahudi sering berontak, ya. Ada yang namanya Simon Makabe, ada yang namanya Bar Kokhba, itu adalah pemimpin-pemimpin pemberontak yang berasal dari orang-orang Israel. Nah, makanya bisa jadi nggak bahwa ada ayat kasihilah musuhmu itu berasal dari penjajah Romawi. Karena gini, Ustaz, Kristen itu kan memang akhirnya menjadi agama yang terbesar di dunia karena disebarkan melalui imperialisme dan kolonialisme. Iya, penjajahan. Iya kan? Contoh saya sebagai penjajah Belanda, contoh misalnya. Iya. Saya datang ke bangsa Indonesia yang belum merdeka. Iya. Hasil buminya saya ambil. Ya. Terus saya kasih kitab, baca ya, kasihilah musuhmu. Siapa musuhnya bangsa Indonesia waktu saya ambil hasil buminya? Yang rampok. Itu sering begitu. Itu sering begitu, saat baik dilakukan oleh Spanyol, Portugal, Belanda, bahkan Inggris, ya. Bahkan Inggris itu bisa memodifikasi kitab mereka sehingga menjadi kitab seperti ini, Ustaz. Negro ya, Negro Bible. Jadi Bible ini diterbitkan khusus untuk budak-budak kulit hitam di daerah Amerika Latin, ya Ustaz ya. Diterbitkan tahun 1807 dan ini jumlah surat-suratnya mereka itu bisa dikurang-kurangin, Ustaz. Nah, jadi tadinya 50 pasal jadi 14 pasal. Ada yang aslinya 40 pasal tinggal 2. Ada yang 27 pasal tinggal 0. Ini lagi diskon akhir tahun gitu, Ustaz. Diskon gede-gedean. Ya. Banyak yang 0 nih, Ustaz nih. Banyak yang 0 nih. Tuh. Ya. Untuk negro ya. Jadi untuk budak-budak kulit hitam di Amerika Latin. Nah, jadi maksud saya bisa jadi yang di dalam 4 gospel tadi itu ada juga yang namanya sisipan-sisipan dari pihak penguasa gitu, Ustaz. Rentan banget ya. Contoh lagi misalnya, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kira-kira gimana, Ustaz? Enak banget ya. Tampar nih, kasih lagi nih. Tampar lagi. Oke lah, mungkin itu ditafsirkan oleh kalangan Kristen bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau ada kejahatan, harus dihukum nggak? Ya kan harus dihukum, ya kan? Iya. Kalau di Islam kan kita kalau dizolimi orang, kita boleh membalas dengan hukuman yang setimpal, tapi memaafkan lebih baik, ya kan? Tetapi kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu artinya kan harus menerima, nggak boleh membalas. Nah, saya berapa kali, Ustadz, berapa puluh orang Kristen yang datang ke tempat saya tanya, kamu udah pernah menjalankan belum ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri?
apaan saya tonjok lah gitu. Ya. Koko, terima kasih kok. Jadi ini ya, kalau saya simpulkan ya tadi Masya Allah ya sejarahnya luar biasa Koko, detail banget tadi ngejelasin kepada kita bagaimana kemudian Paulus itu ada, bagaimana kemudian Romawi ya itu kemudian sangat berperan ya di zaman itu, kemudian bahkan Yunani gitu ya juga ikut mewarnai ya agama ini dengan banyak warna-warna teismenya ya, politeismenya yang Helenisme ya. Helenisme tadi terus bercampur jadilah hari ini ya. Nah, apa pelajarannya teman-teman semuanya? Pelajarannya adalah betapa rumitnya ya kebenaran dari agama-agama selain Islam ya. Dan betapa bersyukurnya kita. Nah, buat teman-teman semuanya menjadi seorang muslim ya, ajarannya, originalitasnya itu terjaga ya, terjaga. Dari satu periwayat dengan periwayatan yang lain, dari satu ayat yang lain, teman-teman tidak akan melihat ada ayat-ayat yang bersengketa ya, dan dari satu periwayatan dengan periwayatan lain itu tersusun rapih kemudian terjaga. Nah, ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami yang menjaga, dan tidak ada yang bisa meragukannya. Nah, Ustadz menyebutkan ayat itu, saya pengen nanya sama Ustadz Fatih Karim nih. Ustadz Fatih Karim pernah nggak baca di Quran atau di hadis sahih, kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya? Belum pernah. Belum pernah. Kalau belum pernah berarti kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, apakah itu yakin itu pasti Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu? Nah, itu poin saya. Gimana tadi? Gini, kan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran bahwa kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya, betul kan? Tapi kita tidak pernah membaca di dalam Quran, kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Nggak pernah kan? Oh iya. Kenapa kepada Taurat dan Injil tidak seperti itu? Betul. Tapi kenapa kepada Quran seperti itu? Ya. Betul. Jadi maksud saya, poin saya, yang disebut dengan kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut Taurat, dan yang dipegang oleh Kristen yang mereka sebut sebagai Injil, itu bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu, Ustaz. Dari situ logikanya. Makanya Allah nggak menjaganya. Betul, karena di Quran surat As-Saff ayat ke-6 diceritakan kan Nabi Isa alaihissalam menceritakan bahwa nanti akan ada nabi lagi atau rasul yang bernama Ahmad. Ya kan? Ahmad, ya. Sedangkan di kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi ada nggak nama Ahmad? Tidak ada, Ustaz. Karena tidak ada, berarti kitab mereka bukan kitab yang dimaksud oleh Quran surat As-Saff ayat ke-6. Nah, kok ada umum yang bertanya nih, jamaah yang bertanya. Terus originalitas yang dimaksud oleh Quran Injil itu yang mana sekarang? Nah, gini Ustaz. Yang disebut dengan kata kitab di dalam Quran, kitab Taurat, kitab Injil, itu sebenarnya artinya tidak hanya wahyu yang dibukukan, tapi juga bisa artinya hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk suatu kaum tertentu gitu. Kata kitab gitu Ustaz, ya. Jadi kata kitab itu jangan kita berpikiran pasti buku gitu. Karena Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Musa apa sudah ada buku? Kan belum. Zaman Nabi Isa alaihissalam juga belum ada buku. Jadi yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Tapi tidak termanuskripkan, nggak ada bentuk fisiknya. Nah, kalau bentuk fisiknya yang sudah ada, yang pertama kali disusun menjadi kitabnya orang Yahudi, itu disusunnya 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, Ustaz. 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun, apakah itu tulisannya Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang pernah ketemu Nabi Musa? Nah, Ustadz juga pernah nggak membaca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca nggak Ustadz? Di hadis sahih lah misalnya. Nggak ada. Nggak ada kan? Ustadz pernah baca nggak Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Pernah nggak Ustadz? Iya ya. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah,
Berarti kalau gitu bagaimana kita yakin itu kitab Taurat dan kitab Injil Ada yang bilang diterima oleh katanya Nabi Musa? Injil Barnabas itulah yang orisinal. Itu Oh sepakat bukan. nggak? Enggak ya? Enggak, gini. Oh. Yang disebut dengan Gospel Barnabas itu ada 3, Ustadz, ya. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas, ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Ya. Yang kedua ini namanya Acts of Barnabas, ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang ketiga baru ini disebut dengan Gospel of Barnabas. Saya sebutnya Gospel, Ustadz, jangan Injil, Ustadz. Kalau Injil itu yang diterima Nabi Isa, ya. Gospel of Barnabas ditulis kira-kira abad ke-13 Masehi. Diduga yang nulis orang Islam, Ustadz. Nah, ya. Tetapi kemudian di abad 15 dan 16 diterjemahkan dalam bahasa Italia dan Spanyol. Yang sekarang orang Islam banyak sering referensi, rujuk bahwa inilah yang benar nih. Karena di dalamnya diceritakan yang disalib bukan Yesus tapi Yudas. Ya. Nanti diceritakan lagi di dalam Gospel Barnabas itu Yesus mengatakan akan ada nabi lagi bernama Ahmad. Ya. Tetapi saya mau katakan itu bukan dokumennya Islam dan itu juga bukan dokumennya orang Kristen. Orang Kristen tidak menerima itu sebagai dokumen mereka. Kita juga jangan pakai dokumen itu, Ustaz, karena itu bukan termasuk hadis yang sahih gitu. Ya kan? Itu kan bukan hadis yang sahih. Jadi kita jangan pakai. Maksud saya gini, kita harus meneliti dulu di dalam Gospel Barnabas itu semuanya cocok dengan akidah Islam atau tidak gitu. Ternyata di dalam Gospel Barnabas itu ada sebuah kalimat bahwa yang disebut Al-Masih itu adalah Muhammad. Nah, Ustadz Fatih Karim pernah baca nggak Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih? Enggak. Nggak ada. Nah, berarti kan itu tidak sama dengan kita. Nah, makanya saya pesan, jangan pakai Gospel Barnabas sebagai apa namanya lah, referensi. Itu yang orisinal katanya gitu. Atau rujukan, atau orisinal, jangan. Ya, itu bukan dokumen Islam, itu juga bukan dokumen Kristen. Kristen menolak, kita juga menolak gitu. Karena bukan hadis yang sahih. Tidak ada sama sekali yang orisinal yang benar-benar dulu masih ada. Nah, jadi saya bilang gini, Ustaz. Karena tadi saya bilang kitab Taurat dan Injil itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, maka namanya wahyu itu adalah pesan dan pengetahuan yang diterima oleh sang Nabi, yang masuk ke dalam kolbu Nabi, yang diberikan kepada bangsanya atau kaumnya. Ketika Nabi Musanya sudah wafat, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, ya wahyu-wahyu itu ikut beserta nabinya, Ustaz, gitu. Bukan berarti harus berbentuk buku gitu. Nah, sekarang saya buktikan gini, Ustaz. Kalau kita baca Quran surat Maryam ayat 30, Nabi Isa alaihissalam diceritakan bisa berbicara ketika masih di dalam ayunan ibunya. Iya, iya. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wajah alani nabiya. Nabi masih bayi bisa ngomong, diberikan kitab Injil. Apakah Nabi Isa pada saat masih bayi menerima buku dari langit, jatuh dari langit? Itu kan enggak, Ustaz. Jadi artinya apa? Itu adalah wahyu. Wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Isa, yang berisi hukum, ketetapan, aturan, perintah untuk Bani Israel. Nah, kalau wahyu, ya kemana wahyunya? Ya bersama dengan nabinya ketika Nabi sudah nggak ada gitu, Ustaz. Bukan harus berbentuk buku gitu, maksud saya. Iya, persepsi orang gitu ya. Karena kan Quran tuh ini ada gitu loh. Nah, kalian mana? Jadi betul. Nah, ini memang omongan saya memang bisa dikatakan kontroversi, Ustaz ya. Kalau buat orang-orang Kristen, mereka kan bertanya, kalau gitu mana kitab Taurat dan Injil yang asli katanya. Saya jawabnya gampang, ya sudah bersama nabinya. Gitu. Ya mudah-mudahan saat kita sambil belajar terus supaya kita juga jangan sampai terpedaya gitu ya oleh kitab-kitab yang bukan yang dimaksud Quran. Memang betul, saya masih berani mengatakan Ustaz bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu masih ada kebenaran, tetapi bercampur dengan kebatilan, itu masalahnya. Iya. Makanya Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi Muhammad SAW kan juga apa ya, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu terima semuanya, tapi juga jangan kamu tolak semuanya. Karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran gitu, Ustaz. Ya kan? Nabi juga masih mengizinkan sahabat-sahabat menyimpan gulungan-gulungan dari kalangan orang Yahudi
Untuk apa? Untuk ketika ada orang Yahudi datang, bertanya, berdebat, tinggal dibacakan depan mereka, ada yang menangis, ada yang masuk Islam, dan sebagainya. Nabi juga mengizinkan salah satu sahabatnya, Said bin Sabit, untuk belajar bahasa Ibrani. Untuk apa? Untuk bisa membaca kitab mereka, untuk bisa menulis surat kepada mereka. Gitu. Jadi artinya, memang yang namanya ilmu krislamologi ini bukan fardu ain, Ustaz. Ini fardu kifayah. Tetapi maksud saya, dengan belajar ilmu kristologi ini atau krislamologi ini, paling tidak kita bisa membentengi diri kita sendiri dari upaya-upaya pemurtatan. Dan kita bisa melindungi keluarga kita, saudara kita, dan semua. Jadi punya ini ya teman-teman ya, punya antibody untuk mengcounter infiltrasi perusakan akidah ya. Alhamdulillah, kok nggak terasa nih waktunya habis. Ya Allah, kopinya belum habis. Udah jam 8, Ustaz. Iya. Kopinya belum habis, Masya Allah. Nggak jemput sekolah, Ustaz. Nggak jemput sekolah. Nah, iya, ini makanya mau mengantar sekolah. Bismillah. Teman-teman semuanya yang ada di YouTube, terima kasih. Masya Allah yang ada di YouTube sudah ramai belajar hari ini. Yang di Instagram juga terima kasih. Kita kepada Kodondi ya. Kita belajar lagi ya, terus belajar lagi. Saya juga rasa pingin tahunya terus menggelitik tadi ya. Di antara rentetan sejarah begitu rupa ya. Dan akhirnya jadilah agama Kristen hari ini yang kemudian dianut ya. Tadi miliar yang kalau dipecah-pecah itu ternyata nggak bulat segitu gitu ya. Sekarang ternyata kecil dibandingkan umat Islam yang secara akidah bareng walaupun mazhab fikihnya berbeda ya. Teman-teman semuanya terima kasih sekali lagi. Pesan saya sebelum kita berpisah, pesan saya kepada jamaahnya Ustadz Fatih Karim juga jangan sampai lepas belajar tentang Islamologinya. Jadi ngajinya harus terus nih ngajinya. Belajar seluk-beluk Islamnya supaya kita kuat iman dan akidahnya. Itu aja Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat ya Ustadz ya. Makasih kok. Kalau gitu saya pamit ya Ustadz ya. Monggo kok. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Insya Allah nanti kita akan membangun sebuah masjid permanen ya Ustadz ya. Insya Allah. Di daerah Gunung Tua yang khusus untuk suku Tauta'a ya Ustadz ya. Yang insya Allah juga akan bersyahadat pada tanggal 26 Desember 2025. Kurang lebih 200 orang. Kita nanti akan bangunkan masjid yang permanen saja. Insya Allah. Jadi masjid ini adalah masjid permanen yang pertama ya di Gunung Tua. Nah, kebutuhan daripada pembangunan masjid ini kurang lebih 850 juta. Mari para pemirsa yang ingin mengambil bagian dalam kebaikan ini bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Ya, mohon doanya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Villa, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet.